Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anak semuanya, Namo Buddhaya. Kembali lagi dalam Dharma Kelas Dharma Widya. Dharma Kelas Dharma Widya konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menceritakan kisah antara monyet dan angin. Suatu ketika, monyet sedang berada di pucuk pohon. Di sebelahnya tanpa diketahui ternyata ada angin topan, angin bahorok, dan angin lesus sedang membicarakannya. Para angin bertaruhan. Siapa yang paling cepat menjatuhkan monyet tersebut, dialah angin yang terhebat. Yang pertama angin topan. Angin topan dengan sombongnya berbicara kepada angin bahorok dan lesus. Saya bisa menjatuhkannya dalam waktu 45 detik. Kemudian angin bahorok tidak terima. Jangan sombong kamu. Saya bisa menjatuhkannya dalam waktu 30 detik. Kemudian disusul angin lesus. Angin lesus pun tidak mau kalah. Saya cuma butuh waktu 20 detik. Pasti akan menjatuhkan monyet tersebut. Dimulailah pertarungan mereka yang akan menjatuhkan monyet dari pucuk pohon. Yang pertama adalah angin topan. Angin topan, wus. Setelah beberapa menit, monyet tidak jatuh. Si monyet berpegangan kuat pada pohonnya. Kemudian angin topan menyerah. Dilanjutkan angin yang kedua, angin bahorok. Angin bahorok datang. Karena tahu angin datang, si monyet berpegangan lebih kuat lagi. Angin bahorok datang, wus, wus. Setelah beberapa menit, si monyet tidak jatuh. Dan yang terakhir adalah angin lesus. Angin lesus datang. 3 kali kekuatannya dari angin topan. Wus, wus, wus. Ternyata setelah beberapa menit, si monyet tidak jatuh juga. Akhirnya mereka menyerah. Mereka menyadari bahwa monyetlah yang terkuat di antara angin tersebut. Tidak selang lama datanglah angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi bilang, saya mau ikut taruhan ini. Ternyata yang dilakukan angin topan, angin bahorok, dan angin lesus itu menertawakan angin sepoi-sepoi. Karena mereka menganggap bahwa kekuatannya seberapa sih angin sepoi-sepoi. Tidak butuh perkataan yang banyak. Angin sepoi-sepoi mendekati monyet. Dia tiup umbun-umbunnya. Si monyet merasa keenakan. Dan akhirnya si monyet terjatuh dari pohon. Ternyata pemenangnya adalah angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi lah yang terkuat. Dari penggalan cerita tersebut, kita bisa mengambil pesan moral. Mungkin sebelum kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, dalam kehidupan ini kita selalu diuji dengan adanya kesusahan, kita diuji dengan penderitaan, kita diuji dengan malapetaka. Tetapi dengan ujian-ujian tersebut, itu kadangkala kita kuat menghadapinya. Tetapi setelah kita berjuang keras, kita melaksanakan 4 jalan kesuksesan, yaitu canda, kemudian
wirya, cita, wimangsa, kita tercapai apa yang kita inginkan, kita menjadi orang yang berhasil. Setelah kita menjadi orang berhasil, secara finansial kita kuat, materi serba kecukupan, kadangkala kita mendapat sebuah ujian. Ujiannya adalah kita karena memiliki materi yang berlebih, kita mengumbar hawa nafsu, kita mengejar kesenangan duniawi yang akhirnya kita bisa terjatuh. Bukannya kita memperbaiki diri setelah kita menjadi orang sukses, tetapi kita hanya mengumbar hawa nafsu, mengejar kesenangan duniawi yang pada akhirnya membuat kita terjatuh. Seperti monyet tadi, ketika mendapatkan penderitaan, mendapatkan ancaman, dia semakin kuat berpegangan. Tetapi setelah mendapat keenakan, ditiup angin sepoi-sepoi, dia merasa tenang, nyaman, akhirnya dia ketiduran dan terjatuh. Maka dari itu harapannya adalah Bapak Ibu serta anak-anak semuanya suatu hari nanti pasti akan menjadi orang yang sukses, berhasil. Maka dari itu jangan sampai terlena dengan kesuksesan yang kita peroleh. Seharusnya kesuksesan yang kita peroleh itu adalah kita jadikan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kehidupan saat ini maupun kehidupan saat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan kata maupun ucap, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bukan hanya sekedar kita pahami secara teori, tetapi harapannya adalah dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa sukses dalam kehidupan ini dan di kehidupan seterusnya, yang pada akhirnya adalah kita menuju nibbana. Akhir kata, Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!